Di sebuah kota kecil di Norwegia bernama Drammen, angin musim dingin berhembus kencang membelai atap-atap rumah yang diselimuti salju. Di tengah suasana yang hening dan beku, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun menggiring bola kecil di ruang tamu rumahnya yang hangat. Dia bukan anak biasa, bola itu seakan lengket di kakinya. Gerakannya, kontrolnya, bahkan insting sepak bolanya, terlalu matang untuk usianya. Namanya Martin Odegaard, ayahnya, Hans-Erik Odegaard, adalah mantan pesepak bola profesional yang juga menjadi pelatih muda. Ia melihat potensi anaknya sejak dini. Bukan hanya sebagai ayah, Hans-Erik menjadi mentor pribadi Martin. Setiap hari, latihan teknik, penguasaan bola, bahkan visi bermain ditanamkan ke dalam benak bocah itu. Bagi Martin kecil, sepak bola bukan sekadar hobi. Itu adalah bahasa ibu, dunia di mana dia merasa paling hidup. Saat anak-anak seusianya sibuk bermain di taman atau dengan gawai, Martin sudah masuk Akademi Strømsgodset, klub lokal Norwegia, pada usia 8 tahun. Para pelatih segera sadar bahwa mereka tidak sedang menangani bocah biasa. Pada usia 13 tahun, Martin sudah ikut berlatih bersama tim utama. Setahun kemudian, dia memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil di Liga Utama Norwegia. Dunia mulai memperhatikannya, dari kota kecil ke pusat jagat sepak bola. Tahun 2015, saat usianya baru menginjak 16 tahun, Martin Odegaard sudah menjadi sensasi. Klub-klub besar seperti Bayern Munchen, Manchester United, Barcelona, dan tentu saja Real Madrid, berebut tanda tangannya. Tapi hanya satu yang berhasil meyakinkannya, Real Madrid. Bagi banyak pemain, bergabung dengan klub sebesar Real Madrid adalah puncak mimpi. Tapi untuk Martin, itu adalah awal dari perjalanan pelik yang membuatnya hampir terlupakan. Martin Odegaard diperkenalkan dengan gemerlap. Konferensi pers, jersey putih bersih dengan nomor punggung 21, dan senyum lebar. Tapi di balik itu semua, bayangan gelap menyelimuti. Real Madrid bukan tempat untuk berkembang perlahan. Klub ini bukan membentuk bintang, mereka membeli bintang yang sudah jadi. Odegaard hanya mendapat menit bermain bersama Real Madrid Castilla, tim kedua. Sekalipun beberapa kali masuk tim utama, dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tidak mudah untuk remaja berusia 16 tahun yang harus hidup sendirian di negara baru, di tengah tekanan ekspektasi yang luar biasa. 3 tahun berlalu, talenta Odegaard tidak pernah diragukan, tapi kesempatan tidak kunjung datang. Para fans mulai melupakan nama itu. Media Spanyol mengejeknya sebagai wonderkid gagal. Bahkan rekan-rekan seangkatannya di tim nasional Norwegia sudah lebih dulu bersinar di Eropa. Dibuang dalam sunyi. Tahun 2017, keputusan yang menyakitkan datang. Real Madrid meminjamkan Odegaard ke Heerenveen, klub Eredivisie Belanda. Tidak banyak yang memperhatikan. Bahkan sebagian media menulis bahwa karir bocah ajaib itu sudah tamat. Tapi Odegaard tidak mengeluh. Di Belanda, ia bermain dengan semangat seperti anak kecil yang menemukan mainannya kembali. Dribblenya halus, umpan-umpannya cerdas, dan ia mulai mencetak gol. Tapi itu belum cukup, ia ingin lebih. Ia ingin dunia tahu bahwa dia belum selesai. Musim berikutnya, dia dipinjamkan lagi, kali ini ke Vitesse. Disinilah Odegaard mulai memamerkan siapa dia sebenarnya. Ia menjadi salah satu pemain terbaik Eredivisie musim itu, bersaing dengan nama-nama seperti Hakim Ziyech dan Dusan Tadic. Tapi Real Madrid masih belum percaya. Mereka meminjamkannya lagi, kali ini ke Real Sociedad, kembali ke Spanyol. Di musim 2019-2020, Odegaard menjadi maestro lini tengah Sociedad. Ia menghancurkan Real Madrid di Copa del Rey dan menjadi mimpi buruk tim-tim besar. Tapi sekalipun begitu, saat ia kembali ke Madrid, kursi itu tetap dingin untuknya. Pelarian ke Inggris. Akhirnya, datanglah tawaran dari Inggris, negara yang dikenal keras dan menuntut. Klub London bernama Arsenal, yang saat itu sedang kesulitan, meminta jasanya. Awalnya hanya pinjaman, tapi begitu Odegaard menjejakkan kaki di Emirates Stadium, sesuatu yang magis terjadi. Martin Odegaard menemukan rumah. Di Arsenal, ia bukan lagi anak yang duduk di bangku cadangan. Ia adalah pemimpin, arsitek lini tengah, pengatur tempo, dan otak dari serangan. Dalam waktu singkat, ia menjadi kapten tim, memimpin skuad muda yang lapar akan kemenangan. Penggemar Arsenal jatuh cinta padanya. Umpan-umpannya indah, pergerakannya cerdas, dan visinya seperti mata dewa.
Ia membawa Arsenal kembali ke persaingan gelar Liga Inggris, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak dirasakan klub London Utara itu. Dari terlupakan menjadi raja, ironisnya, Real Madrid yang dulu membuangnya, kini menyesal. Mereka melihat Odegaard menjadi raja baru di Liga Inggris. Ia mengatur ritme permainan seperti maestro simfoni, membuat lawan-lawan terengah mencoba menghentikannya. Dia bukan hanya pemain, dia adalah pemimpin sejati. Seseorang yang membuat semua orang di sekitarnya menjadi lebih baik, ujar Mikel Arteta, pelatih Arsenal. Dan para fans Real Madrid, mereka hanya bisa berkata, kita telah melepas berlian terlalu cepat. Musim demi musim, Martin Odegaard tumbuh, bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai simbol kebangkitan Arsenal. Di usianya yang belum genap 25 tahun, dia telah menjadi kapten dari salah satu klub terbesar di Liga Inggris. Tapi bagaimana bisa pemain yang dianggap gagal oleh Real Madrid justru menjadi roh permainan Arsenal? Jawabannya terletak pada satu hal, kepercayaan. Arsenal memberinya kunci. Saat Odegaard tiba di London, Arsenal sedang dalam krisis identitas. Mereka telah terlempar dari Liga Champions selama beberapa tahun, dan para penggemar mulai lelah dengan ketidakpastian. Mikel Arteta, manajer muda yang juga mantan kapten klub, melihat sesuatu di dalam diri Odegaard yang tak terlihat oleh orang lain, kematangan, dedikasi, dan kejernihan berpikir. Disinilah perbedaan paling mencolok terlihat. Di Madrid, Odegaard diperlakukan seperti proyek. Di Arsenal, dia dianggap pemimpin. Ia diberi ruang untuk berkreasi, dihargai pendapatnya di ruang ganti, dan diperkuat dengan kepercayaan penuh dari sang pelatih. Hasilnya, musim 2022-2023, Odegaard mencetak 15 gol dan 8 assist di Liga Inggris, angka luar biasa bagi seorang gelandang serang. Tapi yang lebih penting, ia menciptakan sistem permainan yang cair dan indah, membuat Arsenal tak hanya menang, tapi juga memikat mata. Balas dendam yang elegan, salah satu momen yang paling ikonik datang saat Arsenal menghadapi Manchester United di laga penting penentu klasemen. Odegaard tak mencetak gol, tapi dominasinya di lini tengah membuat United seperti tak berdaya. Dengan umpan-umpan vertikal, gerakan tanpa bola yang tajam, dan visi permainan yang tak tertandingi, ia mendikte tempo seperti dirigen orkestra. Dia mengingatkan saya pada Kevin De Bruyne, tapi lebih elegan, ujar legenda Premier League, Thierry Henry. Komentar-komentar seperti ini mulai bermunculan. Dunia yang dulu meremehkannya, kini memujinya. Para jurnalis yang dulu menulis, Wonderkid gagal, sekarang menulis, kapten terbaik Arsenal dalam satu dekade. Dan di Spanyol, para penggemar Madrid mulai mempertanyakan, mengapa kita membiarkannya pergi? Hubungan yang retak, mengapa Real Madrid membuang Odegaard? Jawabannya tidak sesederhana performa di lapangan. Menurut berbagai laporan internal, Odegaard frustasi karena tidak mendapat menit bermain yang layak meskipun selalu tampil baik di klub-klub pinjamannya. Sementara itu, pelatih Madrid kala itu, Zinedine Zidane, masih menggantungkan permainan pada gelandang senior seperti Luka Modric dan Toni Kroos. Ketika Odegaard meminta kejelasan soal masa depannya, jawaban yang datang hanyalah janji kosong. Saya merasa tidak dihargai, bukan karena saya ingin semuanya instan, tapi karena saya tahu saya bisa lebih baik jika diberi kesempatan, ungkap Odegaard dalam wawancara bersama The Players Tribune. Dan akhirnya, dengan berat hati, Madrid melepasnya secara permanen ke Arsenal. Sebuah keputusan yang kini mereka sesali. Menjadi inspirasi global, kini Odegaard bukan hanya kapten klub, tapi idola global. Di Norwegia, ia menjadi panutan generasi muda bersama Erling Haaland. Di Arsenal, ia disebut-sebut sebagai calon legenda. Bahkan banyak pengamat menyebutnya sebagai gelandang terbaik Liga Inggris saat ini, bersaing dengan nama-nama besar seperti Bruno Fernandes, De Bruyne, hingga James Maddison. Yang paling menyentuh adalah bagaimana Odegaard selalu merendah. Saya hanya ingin bermain sepak bola. Saya ingin membuat tim saya lebih baik. Dan saya ingin menikmati permainan ini setiap hari, katanya dalam sebuah wawancara. Kesederhanaannya menjadi kontras dengan latar belakang kariernya yang penuh gejolak. Dari anak ajaib, menjadi pesakitan Madrid, hingga kini menjadi penguasa Emirates. Musim 2023-2024 menjadi momen puncak karir Martin Odegaard. Setelah 2 musim membangun fondasi di Arsenal, musim itu menjadi ajang pembuktian bahwa ia bukan sekadar pemain berbakat, tapi pemimpin sejati. Di bawah kendalinya, Arsenal tampil konsisten,
dominan, dan haus kemenangan. Dengan balutan ban kapten di lengan, Odegaard tampil di setiap laga penting. Ia bukan hanya pengatur ritme permainan, tetapi juga motivator di lapangan. Saat Arsenal tertinggal, ia tetap tenang. Saat menang, ia tak berlebihan. Sikap ini menjelma menjadi karakter tim, fokus, berani, dan tidak cepat puas. Pertandingan demi pertandingan Arsenal lewati dengan kemenangan penting, mengalahkan Liverpool di Anfield, mencukur Manchester United di Old Trafford, dan yang paling emosional, mengalahkan Manchester City di Etihad lewat 1 gol spektakuler dari Odegaard di menit ke-88. Itu bukan sekadar gol, itu adalah pernyataan keras, aku telah kembali. Dan kini aku raja, malam yang tak terlupakan di Emirates. Tanggal 12 Mei tahun 2024 menjadi malam sakral dalam sejarah Arsenal. Stadion Emirates dipenuhi lautan merah putih. Arsenal hanya perlu menang melawan Brighton untuk memastikan gelar juara Premier League pertama mereka sejak tahun 2004. Martin Odegaard memimpin rekan-rekannya keluar dari terowongan pemain dengan wajah serius namun mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan hanya tentang pertandingan. Ini tentang penebusan dosa masa lalu. Tentang anak kecil dari Norwegia yang pernah dipanggil, gagal, kini berdiri satu langkah dari keabadian. Laga berjalan ketat, Brighton bertahan mati-matian, tapi pada menit ke-67, Odegaard menerima umpan dari Declan Rice, lalu menari di antara dua bek, dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut kiri gawang. Gol, Emirates meledak, peluit akhir berbunyi, skor 2-0, Arsenal juara, dan di tengah gemuruh stadion, Martin Odegaard berdiri di atas podium, mengangkat trofi Premier League tinggi-tinggi. Air mata jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena semua luka, semua ejekan, semua keraguan, akhirnya terbayar lunas. Balas dendam terindah, yang paling ironis, di musim yang sama Real Madrid terpuruk. Mereka tersingkir dari Liga Champions lebih awal, dan permainan mereka dianggap terlalu bergantung pada pemain tua. Media Spanyol menyesalkan keputusan membuang Odegaard, dan bahkan beberapa legenda Madrid terang-terangan menyebut itu sebagai blunder terbesar dekade ini. Sementara itu, Odegaard tak pernah menyimpan dendam secara terbuka. Saat ditanya media soal Real Madrid, ia hanya menjawab, "Lebih besar dari, saya tak ingin membalas." Dengan kata-kata, saya membalasnya dengan kerja keras dan hasil. Jawaban yang elegan, dari sosok yang pernah terlupakan, kini jadi sorotan dunia. Warisan yang hidup, kini, nama Martin Odegaard tertulis di buku sejarah Arsenal. Ia bukan sekadar pemain luar biasa, tapi kapten juara, pembawa harapan, dan simbol kebangkitan. Fans Arsenal menyandingkannya dengan nama besar seperti Thierry Henry, Dennis Bergkamp, dan Patrick Vieira. Lebih dari itu, kisah Odegaard menjadi inspirasi bagi jutaan pemain muda di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa gagal di satu tempat bukan akhir segalanya. Bahwa kesabaran, kerja keras, dan mental yang kuat bisa membalikkan nasib siapapun. Dari bayangan menuju terang, Martin Odegaard pernah menjadi pemain yang dibuang. Tapi kini, ia telah membalik cerita. Dari ruang ganti Madrid yang dingin dan penuh tekanan, menuju panggung megah Emirates yang menyebut namanya setiap minggu. Ia pernah tenggelam di antara nama-nama besar. Kini, ia sendiri adalah nama besar itu. Dari anak muda yang diremehkan, kini Odegaard adalah raja di Liga Inggris. Dan ini bukan akhir cerita. Ini adalah permulaan dari legenda.